Medio. Jadi aku tuh punya teman, jadi aku sama Carrots gitu. Kita udah punya bias masing-masing. Terus? Bias temanku Joshua, aku Mingyu. Tapi yang diomongin Eskul. Karena kayak pesonanya, ya ampun, mematikan. Teman-teman pertama aku di TikTok aja tuh kebanyakan stay. Oh. Fans Stray Kids. Iya. Saking aku gak ada nemunya, gak ada nemu Carrot gitu. Nah akhirnya pelan-pelan lah aku mulai kasih info tentang lagu-lagunya Seventeen, lagu barunya mereka. Banyak loh ternyata Carrot yang ada, cuma emang gak muncul aja di permukaan. Diskusi-diskusi berat tuh mending sama yang udah teman dekat udah konco kental banget. Iya, Jadi pokoknya menghindari war juga sih. Bener, Mengurangi menghindari war war. itu adalah salah satu reminder buat kita berdua ya yang sudah cukup berumur dalam ber-K-pop. Kisah nyata kriminal dibalut dalam drama audio yang mendebarkan hanya di podcast Tinggal Nama. Annyeonghaseyo, Tiaraimnida. Inasimida. Di Kamchagia Korea. Yeay. Di nama program ini What's On Ngidol Semaunya. Nah, biasanya nih kalau teman-teman media udah pernah lihat biasanya aku sama Kak Iko ngomongin drama. Sekarang aku diundang lagi sama teman-teman media untuk nemenin Kak Ines ngobrolin tentang K-pop. Nah, aku juga K-popers. aku juga Carrots dan Kak Ines juga Carrots juga. Nah, ini nih Kak Ines ini adalah seorang TikTokers. Kalau teman-teman Carrots tahu pasti udah nggak asing sih mukanya Kak Ines, pasti suka lewat di FYP kalian, sukanya nge-review barang yang dia beli, terus unboxing album, bener Kak? Betul. Nah, Kak Ines, sebelum kita kulik-kulik tentang konten kreatornya nih, aku mau nanya, siapa bias di Seventeen-nya? Biasa Seventeen. Sebenarnya susah ya milih satu ya. Cuma emang dari awal tuh ada satu yang bias aku banget, itu Wonu. Wonu tuh pokoknya dia bias aku banget ya. Sisanya mengikuti. Iya. Pokoknya suka semua tapi bias aku Wonu. Okay. Bias breakernya siapa? Yang Bias paling sering oleng gitu? Sebenarnya aku ada 3 nih top 3 aku top ya. 3, termasuk Wonu ini? Termasuk Wonu. Siapa Jadi aja? Wonu, Mingyu, Dike. Itu kayak gak tau kenapa kayak udah sepaket buat aku gitu. Iya sih. Udah Oke, gitu. aku biasnya Mingyu. Bias breakernya Seungcheol. Seungcheol. Aduh sumpah Kak. Jadi aku tuh punya teman. Jadi aku sama Carrots gitu. Kita udah punya bias masing-masing. Terus? Bias temanku Joshua, aku Mingyu. Tapi yang diomongin Eskul. Karena kayak pesonanya ya ampun, mematikan. Tapi kayak, biasa gak sih kayak gitu? Kita Iya. ngumpul, punya bias masing-masing, tapi kita ngobrolinnya yang lain. Iya betul. Kakak sukanya ini apa? Maksudnya ngobrolnya siapa kalau sama temen gitu? Kalau Ada sama nggak? teman-teman, Ada satu bias yang sering diomongin biasa nggak? ngomongin Dino sama Hoshi. Iya, Jadi aku sama teman-teman nih biasanya ada yang Wonu, ada yang Seungcheol juga, ada yang Jun, tapi kita ngomongin Hoshi gitu. Iya sih, kalau Hoshi tuh kayak ada aja nggak sih Kayak kelakuannya? Charmingnya aja sih ya, ada charmnya gitu. Iya benar-benar. Nah, sebagai Carrots, ini nih pasti punya punya perintilan-perintilannya gitu kan. Coba nih. Jadi Kak Ines ini sudah membawa perintilan-perintilannya juga, dan aku juga punya perintilannya tapi hanya sedikit lebih kerenan Kak Ines. Jadi coba kita pamerkan nih dia. Boleh ya. Ini perintilan-perintilannya Aku boleh nggak bawa dari Kak banyak Ines. sih, paling bawa photocard karena itu kan yang paling identik gitu Iya, ya. betul. Kalau kita pergi-pergi pasti kita bawa photocard, ya kan. Abis itu photocard lagi beserta dengan card holdernya. Iya, betul. Terus photocard juga, Oke. ya kan, dengan card holdernya. Terus paling aku bawa ini si cantik ya, light sticknya Seventeen, Carrot Bong, sama ada bong-bonginya di sini, lucu banget. Iya sih bener. Aduh cakep banget. Kebanggaan aku. Iya, ini Lucu banget. Sumpah, ini lightstick tercantik sih menurut aku di antara semua Bener sih. lightstick grup lain. Kayak aku pengen punya gitu kan. Terus tiba-tiba Big Hit mengeluarkan Big Hit Hype mengeluarkan kayak mohon maaf. Oke.
sorry nggak suka aku gitu Lebih kan. suka yang ini ya. Iya betul, itu cantik banget, bener-bener cantik sih. banget kan. Tapi kayak cantiknya tuh diakui gitu loh, kayak Iya. bener-bener fandom lain aja. Iya. "Ih, cantik banget," gitu gak sih? Iya bener-bener. Iya. Kalau kamu bawa apa aja? Aku bawa yang di tasku aja ya. Ini aku membawa Poca yang depan Dike, yang belakang Mingyu. Iya. Terus habis itu ada ini, tak lupa gantungan-gantungan lucu Gantungan ini. Ini kunci. BSS-nya versi Dokyom. Ini waktu itu aku beli Mingyu birthday package. Jadi gambarnya Mingyu di L kalau nggak salah ya. Nah itu aja. Jadi punyaku sedikit. Tadi pokoknya bonus semua. Enggak, Ada siapa? Wonu sama Mingyu. Yang mana coba lihat yang Nih, Mingyu. bentar ya. Iya. Yang ini Wonu, Heeh. Wonu, Mingyu. Oh ya sih, lucu banget dia. Sepaket aja gitu, bawanya Iya. ini gitu. Oke. Ada satu pertanyaan yang aku lupa tanyain. Jadi Cares sejak kapan? Itu kan harusnya pertama kali ya. Bener. Tapi karena udah excited. Aku awal tahu Seventeen tuh dari 2015, dari debut. Iya. Waktu itu kayak nonton music show aja sih. Karena waktu itu 2014, 2015 tuh aku lagi aktif-aktifnya nge-K-pop gitu ya, fangirling. Jadi nontonin music show terus. Terus 2015 itu waktu Seventeen debut, nonton di TV gitu ya. Apa nih, rame banget ya kan? Iya. Ber-13, cakep-cakep, lagunya enak, udah deh. Aku kepoin, nyampe sekarang ternyata. Lagu ininya Manse nggak sih? Adore You, Oh, Akinda. ya. Lagu debutnya iya, itu. Iya. Aku taunya Manse. Manse Yang abis itu. Iya, oke. Nah, apa pertama kali jadi content creator tuh karena kakak jadi Carrots atau enggak gitu? Awal jadi content creator banget, awalnya banget ya, itu sebenarnya pas pandemi. Ya. Jadi kan 2020 tuh ya, kita nggak ada kerjaan di rumah, aku download TikTok lah. Download TikTok. Terus sebenarnya waktu itu aku nggak ada niatan jadi content creator, maksudnya ya udah ngikutin perkembangan TikTok aja. Zaman dulu apa sih, joget-joget Iya, ya kan, bener. kayak lagu-lagu gitu-gitu. Nah tapi lama-kelamaan aku lihat nih banyak konten-konten tentang K-pop ya kan, ngejelasin tentang idol-idol mereka. Tapi aku nggak ada nemu tentang Seventeen tuh, nggak ada nemu gitu loh. Kayak kebanyakan tuh ada yang Stray Kids, Stay, terus Blackpink gitu. Tapi Seventeen aku nggak pernah nemu nih. Bahkan teman-teman pertama aku di TikTok aja tuh kebanyakan Stay. Fans Stray Kids. Saking aku nggak ada nemunya, nggak ada nemu Carrot gitu. Nah akhirnya pelan-pelan lah aku mulai kasih info tentang lagu-lagunya Seventeen, lagu barunya mereka. Banyak loh ternyata Carrot yang ada, cuma emang nggak muncul aja di permukaan. Kayak gitu emang. Carrot tuh di mana-mana, di semua media sosial pasti gini. Bener. Gue tuh nggak suka gue tuh jarang nemuin Carrot, tapi kalau di Twitter, di TikTok sekali disentil aja pasti muncul semua. Ini ternyata. Iya. Nah sama tuh di TikTok juga aku gitu. Nah abis itu 2020 pertengahan ya, Seventeen tuh comeback Left and Right. Ya. Nah, waktu itu. Terus mereka bikin challenge lah di TikTok karena TikTok lagi booming banget kan waktu itu. Ya udah, aku ikut challenge-nya, jadi kenalan sama Carrot lain, terus lanjutin konten tentang Seventeen juga sampai sekarang deh jadinya gitu. Berapa lama buat trial and error buat untuk sampai sekarang ini konten-kontennya? Iya aku sih memang trial and error banget ya, maksudnya ya nyoba-nyoba konten. Terus kalau trial and error versi aku sebenarnya lebih ke dipantau aja sih, yang mana yang viewsnya banyak, yang mana yang kira-kira orang-orang demen, banyak komen gitu loh, kayak gitu. Oh ternyata teman-teman lebih suka aku konten unboxing nih. Oh ternyata teman-teman lebih suka aku kayak bikin konten keseharian aku as a Carrot gitu. Aku ke event Carrot apa atau ke event apa. Oh ternyata lebih suka yang kayak gitu. Paling gitu sih. Jadi kayak lebih mantau aja gitu. Oh iya. Akhir-akhir ini apa nih konten top 3 deh, konten yang paling disuka sama followers kakak? Unboxing. Jadi biasa tuh aku ada unboxing album atau merch Seventeen gitu ya. Misalnya beli season greetings atau aku ada beli merchandise baru mereka apa gitu, majalah. Tuh aku unboxing. Terus aku ada konten racunnya Ines. Jadi aku biasa suka unboxing perintilan kayak keychain, card holder, kayak gitu-gitu juga banyak yang nonton. Sama paling kayak a day in my life gitu. Jadi misalnya aku ke event Seongcheol itu ada event
gitu di Sarinah ya waktu itu kalau nggak salah. Nah itu aku datang ke situ, terus ketemuan sama teman-teman Carrot. Kebanyakan yang kayak gitu sih yang ditonton. Lebih banyak teman mutual di TikTok, Twitter, apa Instagram? Aku awal-awal punya circle kayak Carrot gitu dari TikTok sih awalnya. Awalnya dari TikTok, tapi dari Twitter juga ada. Jadi kenalan. Bahkan ada juga yang kayak saling tahu dari TikTok, tapi kenalannya di Twitter. Kayak aku sering lihat kamu di TikTok gitu. Aku juga sering lihat. Terus udah temenan deh abis itu. Nah, selain Kak Ines nih, di FYP aku ada 2 orang lagi. Yang satu Gispanita. Nita ya aku tahu. Itu aku suka banget kalau dia udah nge-reaction tentang gosenya dia. Yang kedua ada cewek, aku nggak tahu namanya, tapi dia tuh satu TikTok yang aku ingat, dia tuh kalau kerja suka bawa koper. Dia bawa koper siapa ya? Pakai kacamata, orangnya sukanya ngomongin Hoshi. Sukanya ngomongin Hoshi. Siapa ya? Mungkin nanti kamu kasih lihat ke aku ya. Soalnya kalau di TikTok kan username itu kan nggak ditampilin. Bener, kadang-kadang ada yang nggak tunjukin ya. Iya, kan kayak siapa ini namanya? Aku sukanya ingetnya apa namanya muka waktu aku di approach sama Kak Hiko kayak kamu bakal ngewawancarin ini. Terus aku lihat mukanya lah, ini mah udah pernah lihat di FYP aku. Iya aku tahu Kak, beberapa kali udah lihat. Terus kadang emang suka gitu nggak sih? Kita nggak tahu nih namanya siapa. Carrot deh tuh orang deh. Tapi tahu gitu, padahal nggak kenal. Atau enggak ingetnya kayak ini loh yang dia bikin TikTok ini yang viral gitu kan. Pokoknya yang inilah. Terus gimana cara dapetin inspirasi buat konten? Nah, aku tuh pengen banget kan ceritanya buat konten creator juga. Aku juga cukup aktif tapi di Instagram sih, belum yang di TikTok belum merambah. Kalau di Instagram lebih ke fangirling di IG aja, terus di kebanyakan NCT, terus S17 juga, aku multi fandom juga. Nah itu gimana kakak dapat inspirasi tiap hari, terus atau enggak yang secara rutin 2 hari sekali atau 3 hari sekali di jam segini gue harus upload tuh gimana? Ada saatnya juga ketika nggak ada inspirasi nih. Sebenarnya inspirasi dapat banyaknya dari idolnya. Ya nggak sih? Misalnya idolnya ngapain nih? Mereka bikin konten apa? Ya aku bahas kontennya gitu. Kebetulan untungnya Seventeen tuh kontennya banyak banget. Jadi aku nggak kehabisan ide gitu. Dia tiap sekalian promosi tiap minggu ada Going Seventeen ya. Setiap Rabu jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Gitu. Itu kan selalu ada yang baru kan konten. Jadi bisa bahas tentang itu. Terus mereka juga aktif kayak di Instagram, di Twitter, upload foto segala macam yang bisa kita bahas. Misal kalau di Instagram aku bisa share postingan mereka. Terus di mereka kan ada aplikasi Weverse ya kan, dimana mereka bisa ngepost tunjukin ke fans gitu. Nah dari situ juga aku bisa bahas. Jadi memang kebanyakan dapat inspirasinya dari idolnya langsung sih gitu. Atau enggak misalnya lagi ada event apa nih di Jakarta yang fan event gitu ya, misalnya cup sleeve, tahu kan kalau misalnya idol birthday, atau enggak sekarang tuh lagi zaman photobox. Paling kayak gitu-gitu sih. Iya loh. Asal kalian tahu, for your information, aku juga pengen bikin foto strip event gitu. Foto strip event. Aku tanya ke vendor-vendor itu, Kak mohon maaf sampai bulan segini udah penuh. Waduh itu pasti isinya sekarang K-pop semua. Udah banyak banget sih yang bikin. Terus tuh kan aku suka foto strip juga kan, dan foto box juga. Tapi aku sukanya sama teman non K-popku. Untung ada aku gitu. Kan itu lucu-lucu dan itu menipu kan. Maksudnya kayak nggak kelihatan kan nama idolnya. Kadang kayak mereka nggak tahu. Terus kadang aku kayak gini, nggak ini K-pop boleh gitu. Jangan kita kan ini, maksudnya netral gitu. Jangan kita pilih yang punya vendornya aja gitu. Jadi kayak gila saking penuhnya. Terus sekarang foto box itu frame-nya juga K-pop semua. Iya kayak ketutupan itu yang punya vendornya. Bener. Walaupun kadang aku nggak tahu nih jadwalnya lagi ada foto box apa. Tapi kalau aku ke foto box ada pasti frame-nya. Iya. Bisa kita pakai tuh buat foto-foto. Benar-benar. Berat gak sih membawa diri sendiri jadi content creator? Berat sih enggak ya kalau sebagai content creator ya. Ya kan bikin konten aja kayak seperti biasanya. Cuma mungkin yang berat adalah kan aku di sini sebagai fans juga. Jadi membawa nama baik si idolnya ya kan. Jadi paling lebih kayak hati-hati aja kalau bikin konten. Jangan sampai ya maksudnya bawa hal-hal yang positif lah gitu. Biar kayak fansnya si ini begini kelakuannya gitu. Dia kontennya gini. Maksudnya jadi nggak membawa keburukan atau kejelekan atau negatif vibes tentang si idolnya. Paling gitu aja sih, kayak lebih hati-hati aja. Cuma kalau berat sih enggak.
sama nahan buat gak komentar yang kayak idealis gitu gak Iya, sih? bener. Jadi tuh susahnya temenan di K-pop nih teman-teman. Ini circleku, aku kayak susahnya itu kalau kalian belum nemu temen yang sefrekuensi. Jadi kayak belum paham. Bener, Kayak bener. aku sama Ines nih temenan. Aku pengen ngungkapin komentar idealisku kayak seharusnya kayak gak kayak gini gini-gini. Itu tuh harus sama orang yang dikenal. Kalau kamu misalnya baru kenal terus kamu mengungkapkan komentar idealis itu, lalu yang dikomentarin adalah biasnya Ines udah gitu, udah dah hancur sudah kayak. Bener. Kayak Mungkin karena sekarang kan fans K-pop udah makin banyak. Iya bener, Jadi udah makin banyak yang pro kontra gitu Betul. loh. Jadi ya harus lebih hati-hati atau harus lebih respect ya Iya, satu sama lain, sesama fandom ataupun dengan fandom lain. Iya benar. Kalau misalkan mau komen-komen gitu, mending sama teman dekatnya yang sudah kenal, betul. Benar, Diskusi berat tuh mending sama yang udah teman dekat udah konco kental banget. Iya, Jadi pokoknya menghindari war juga sih. Benar, Mengurangi menghindari war war. itu adalah salah satu reminder buat dari kita berdua ya yang sudah cukup berumur dalam ber-K-pop ini Lebih fangirling. hati-hati, Iya lebih hati-hati. lebih hati-hati aja. Nah, apa sih tantangan terbesar buat Ines ketika nyiptain konten Seventeen dan gimana caranya buat ngatasin hambatan-hambatan itu sendiri? Aku nggak pernah ngerasa yang kayak ada tantangan banget gitu, enggak sih. Paling mungkin ada sedikit pressure karena Seventeen kan membernya banyak. Takutnya kalau aku terlalu bahas satu member ini atau yang terlalu bias aku, nanti dikiranya aku nggak care dengan member-member Iya. lain. Padahal enggak gitu loh. Ya karena emang bias aku kan si itu. Jadi lebih banyak kontennya. Iya sih. Cuma paling gitu aja sih, kayak sedikit pressure. Tapi kebanyakan teman-teman aku udah pada ngerti sih. Emang bias aku ya si itu gitu. Jadi Iya. kebanyakan uploadnya ya tentang dia gitu. Ya tapi kalau misalkan followers harusnya juga memahami juga sih Benar, menurut aku, karena nggak mungkin kita bisa suka sama 13-13-nya gitu loh. Suka sih Maksudnya, suka, iya, cuma suka kan pasti punya favorites ya. banyak, Iya. Harus kayak pernah nggak sih bikin konten yang menimbulkan kontroversial? Jadi kayak pernah diomongin di Twitter sampai nyampe di Twitter atau pindah platform kayak IG gitu, pernah nggak sih? kalau kontroversial sih untungnya nggak pernah ya. Iya. Jangan sampai amit. Amit. Aku sih masih mencoba untuk bikin yang udah aman aja gitu, yang tetap di garis aman gitu. Aku nggak mau bahas hal-hal sensitif atau gimana ya. Balik lagi ke tadi. Iya. Aku nggak mau membawa jelek nama Seventeennya juga Iya, gitu loh. Jadi udah yang benar. aman-aman aja. Kita bikin konten yang happy aja gitu. Iya, betul. Pernah nggak sih Ines ini nggak puas sama hasil kontennya? Pernah retake berapa kali? Terbanyak berapa kali nih? Retake paling ketika aku lagi ngomong di kamera dia retake 1 kali 2 kali iyalah, kayak ini bener gak ya gue ngomong kayak gini, boleh gak ya bahas kayak gini, paling kayak gitu sih. Nggak pernah yang sampai oh my god nih konten jelek banget gue gak mau gitu, kayak gitu-gitu nggak pernah sih. Iya, oke. Paling susah kan tadi ada unboxing, ada a day in my life, terus ada yang apa sih namanya pergi-pergi ke event gitu. Nah, kalau mau ditanya nih, konten paling susah buat yang mana? Yang dari antar 3 itu? Konten paling susah Yang- vlog sih, yang A Day in My Life gitu. Iya sih. Karena kan ya itu aku nge-shootnya harus banyak ya. Sedangkan kadang aku suka lupa nih. Iya. Udah makan gitu misalnya, baru nge-take kamera gitu. Iya. Lupa gue gitu. Terus atau enggak lagi main sama teman-teman gitu. Ada satu yang udah pulang, lupa tadi belum take Iya. video. Paling gitu-gitu aja sih susahnya gitu ya. Kadang Tapi ada punya temen reminder gitu gak sih, kayak kamu ngajak kayak ini orang misalkan kamu selalu kayak aku mau ngajak kamu nih buat day in my life gitu. Terus nanti temennya ngingetin kamu udah ngambil ini belum, ngambil ini. Jadi ada sih. kayak asistennya gitu kamu gitu. ada sih kadang temen aku suka nanya sih, ini lu udah ambil videonya belum nih kayak gini, atau paling dari aku lu pada mau nggak masuk nih video gue di TikTok, mau ya ya udah mau Nah, gitu. itu karena aku sering banget diajakin bikin konten. Kadang aku yang kayak ini. Gini, udah belum yang ini Iya. atau enggak ini dah nih Lu mau ceritanya videoin ini gimmick-gimmicknya nggak? gini ya. Kayak aku malah ngasih Bener. belum enggak Kak? Ya buat footage aja nanti dimasukin apa enggaknya urusan belakangan kan. Betul. Bener. Nah, nih ada pertanyaan menarik. Heeh. Kita tuh hidup kan di Indonesia yang banyak netizen yang beda perspektif. Muncullah hate speech nih. Iya. Pernah nggak sih Ines sendiri ngalamin hal ini baik dari segi komentar atau tanggapan yang punya pandangan berbeda dengan kontennya Ines?
Gak pernah sih kayaknya. Maksudnya aku gak pernah yang kayak sampai dapat komen terus aku, gue sakit hati banget dibaca di komen. Gitu gak pernah sih. Paling gini, misalnya aku kasih info, ya kasih informasi di TikTok atau di Instagram, terus ada yang komen gitu ya. Ini mah udah lama kali udah tahu gitu. Kayak gitu sih paling. Sebenarnya nggak apa-apa juga, ya kan gue ngasih tahu ke yang belum tahu gitu ya, nggak masalah. Cuma kan, ya agak sedikit greget gitu. Ya udah sih gitu. Kayak agak sedikit mengumpat kayak ya udah sih biasa aja gitu. Itu belum orang tentu semua belum tentu semua Keras tahu kan. Paling gitu sih, cuma nggak pernah yang ampe gila gue sakit hati banget gitu, nggak pernah. Nggak sampai bikin depresi juga kan. Amit nggak pernah sih. Kalau ketika misalkan nih kalau lagi buntu, lagi kayak idenya nggak keluar, apa yang dilakukan Kak Ines? Ada ritualnya, ada kebiasaan yang Kak Ines kalau lagi nggak ada ide banget, ya aku nggak bikin video sih. Maksudnya ya udah santai gitu. Udah kita berarti emang lagi nggak harus bikin video gitu. Berarti emang ya udah istirahat dulu hari ini. Paling gitu sih. Lagi nggak ada yang bisa dibahas nih, atau emang Seventeen-nya juga lagi libur, misalnya lagi nggak banyak schedule gitu, nggak ada yang bisa dibahas atau nggak ada yang bisa diupload. Ya aku libur juga, nggak upload juga gitu. Nah, kan jadi content creator tadi temennya juga banyak, terus cara bersosialisasinya juga ada dong. Nah ini namanya content creator suka banget ngehadirin event. Gimana caranya versi Kak Ines sendiri buat interaksi sama komunitas penggemar Seventeen alias Carrot? Ya itu sih ketemu ya, atau misalnya di Twitter saling karena udah kenal jadi udah tahu nih, misalnya bias aku update, terus teman aku ada yang nge-DM, nih bias lo update nih, dia foto di sini gini, gitu sih ya nggak sih? Iya benar. Kita bahas kayak gitu kan, terus misal si ini nih ada di sini nih benar. dia ada di event ini nih, atau enggak si Minggu tuh jadi model bla 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 kayak gitu, si ini nih model majalah, paling kayak gitu nggak sih? Kita saling ngobrol sama teman-teman ya kan. Paling kalau interaksi kayak gitu sih. Oh yang ngomongin tadi Seventeen gak kehabisan konten, sebenarnya Seventeen juga gak kehabisan gebrakan. Tiap hari ada aja lo kayak ya Allah, nggak bosen kan? Lagi ya. Nih ya contohnya tadi pagi mereka habis dari Jepang gak sih? Dari Jepang sampai di Gimpo. Anda lihat outfitnya Minggu apa? Nanti di-insert gak di fotonya? Pusing. Jadi Minggu tuh gimana sih, agak keangkat gitu ya ininya, dia nggak masukin ke tangan sini nih. Jadi yang bagian sini sampai sini doang ya bajunya. Dia memamerkan otot yang besar itu. Katanya sih itu jenis fashion baru ya. Terus ada video kan, itu kan dari si siapa? Ken Dispatch gitu kan, Ken Usen gitu. Itu tuh sampai yang kayak ada di Twitter ada yang motong gitu Carrots, terus sampai Dokyom aja bingung kayak ekspresinya Dokyom kayak ngapain sih nih orang bajunya apa sih gitu gak sih? Minggu sorry ya kita julitin di sini. Memang Minggu di mana-mana dijulitin, sorry banget Minggu ya. Tapi kita hanya bercanda aja kok Minggu. Terus kemarin juga gebrakannya di beberapa hari lalu sebelum Minggu itu ada Wonu yang tiba-tiba megang kamera. Itu katanya kayak habisan mori katanya. Kalau kata anak Twitter ya kayak itu tuh ibarat Wonu tuh kalau di awal kayak Wonu tuh kayak cowok yang kayak tipikal yang pacarnya sukanya motoin ceweknya nih, kayak dibikin dialog-dialognya kan biasa kan anak-anak Twitter gitu, kayak seru-seru juga dibikin sih. AU ya, iya AU. Betul. Terus apalagi ya gebrakannya lagi banyak sih, sampai aku bingung gebrakan apa lagi nih. Banyak sih emang gak kehabisan konten. Kemarin berangkat Minggu lagi, sebenarnya aku Minggu terus sih kayak fokusnya Minggu. Iya. Terus beberapa hari lalu juga ada berita tentang Escoops juga yang cedera ya. Kita doakan bersama-sama semoga operasinya lancar. Mungkin ada yang belum tahu ya nggak sih? Jadi Escoops tuh ada cedera ACL namanya. Jadi ligamen ya daerah kaki gitu lah ya. Terus jadi harus operasi dan nggak bisa ikut aktivitas Seventeen dulu untuk sementara waktu. Jadi semoga bisa operasinya lancar dan cepat sembuh. Dan bisa ikut ke follow to Jakarta, oke? Amin. Doakan pokoknya teman-teman penonton ini harus doakan supaya di follow to Jakarta kita bisa nonton OT13. Amin. Oke, ada nggak sih sejauh ini pengalaman atau momen berharga yang Ines ingat dari gathering sama Carrot atau konten kreator lainnya?
Kalau gathering sama Carrots pasti yang berkesan konser ya. Ya kan? Iya, Ketemuan iya, di konser. betul. Salah satu yang memorable banget buat aku ya 2022 waktu Bidesan September. Karena itu Kira kan yang pertama Desember. kali September kan pertama kali Iya. banget mereka datang setelah pandemi Iya. kan. Jadi itu memorable banget sih, ketemu teman-teman, ketemu Seventeen-nya juga gitu. Jadi itu memorable. Tapi ada satu lagi waktu itu aku ikut event pas Ataka. Jadi pas Ataka pas Rock With You itu ada yang bikin event, ada teman-teman aku bikin event gitu di Hub Live apa di mana ya? Pokoknya bikin event gitu deh. Jadi ada standee Seventeen, ada games iya, gitu. iya. Nah, itu tuh kan 2021. Jadi bener-bener salah satu event besar yang aku datengin Pertama kali enggak pertama kali setelah pandemi. Iya. Jadi kayak ketemu teman-teman lagi, sapa-sapa Carrots lagi, seru-seruan tentang Seventeen lagi. Itu memorable banget sih karena kan kayak setahun lebih, hampir 2 tahun nggak ketemu secara langsung kan, Iya. atau nggak ikut event secara langsung. Jadi pas itu kayak ya ampun iya ya gue kangen banget ikut event kayak gini. Ini gara-gara pandemi nggak bisa Iya, gitu. betul. Gitu sih. Jadi oh ya ini baru K-pop gitu. Ini baru gathering K-pop. Jadi kayak seneng banget sih. Aku ikut pertama kali as a Carrots As a Carrot, ya. kapan? As Carrots tuh Pilen kemarin. Pilen? Oh. Ya jadi kayak aku baru tahu ternyata di Pilen itu ke dulu kan aku NCT kan, lebih ke dulu mainnya ke NCT sampai sekarang. Terus aku juga nambah Carrots. Terus ya udah nih, dulu kayak kalau ke event pasti NCT selalu kayak ketemu Citizen lagi, ketemu Citizen lagi. Terus kemarin ke Pilen tuh bener-bener yang kayak semuanya ada fandomnya kayak Stay, Taeyume dan segala macam. Nah, terus di Pilen itu ada momen dimana kita kalau lagi nunggu acara di setelin MV. Pas lagu Super, itu menggoncang satu venue. Bener-bener Nana Sonogong. Tanona. Bener-bener deh, itu bener-bener super. Terus kemarin dia jadi opening juga kan, lagu opening di Follow tuh Soul sama Follow tuh. Di Jepang udah kan? Di Jepang belum? Oh belum. Oke. Maafkan, saya ini saking banyak biasnya jadi kayak harus kayak diikuti satu gitu beritanya banyak grup yang diikuti. Iya, jadi kayak miss gitu. Jadi yang selewatnya aja di timeline apa gitu. Dan kalau temanku nggak ngasih tahu aku nggak bakal tahu. Oh kemarin yang kayak rilis Jepang terus udah single udah terus kayak ya ampun karena terlalu banyak yang kayak NCT mau lagi 2023 terus ada Seventeen ini ya kayak mau meledak. Makanya gitu. aku respect juga sih sama teman-teman yang multi fandom memang kayak gimana ngikutinnya sih itu gitu kayak. Iya sih, kalau aku tuh ini tipikalnya yang kayak ya ngikutin semauku aja. Jadi kayak yang gak rajin vote, gak rajin ikutin news show. Jadi kayak ya kalau lagi mood aja aku Going Seventeen gak rutin nontonnya. Jadi kayak ya per episode yang aku suka kayak lagi bete nih nontonlah Going Seventeen gitu atau enggak ya. Nih aku terakhir nonton Seventeen di Qatar. Yang sama Games Qatar. Iya kan, yang pokoknya aku lagi nunggu yang dia dapat prize-nya itu sih. Ya nggak apa-apa sih kan, no pressure juga ya kan. Iya betul. Nah nih aku lihat ada nggak nih jenis konten baru atau area tertentu di bidang Korea yang pengen Ines explore lebih lanjut? Boleh spill nggak? Sebenarnya aku udah cukup senang juga dengan konten-konten aku saat ini. Cuma kalau boleh bermimpi atau apa ya kayak berharap gitu ya, aku pengen banget sih lebih sering aku pengen ke Korea lagi gitu, pengen bikin lebih banyak konten di sana loh. Kayak pengen napak tilas banyak-banyak tempat yang pernah Seventeen datengin sih. Paling kalau untuk yang hal-hal baru ya. Kalau untuk sekarang sih paling aku lebih seringin unboxing merchandise lagi, atau kayak lebih sering unboxing merchandise lain yang kayak dari online shop kayak gitu aja sih, paling seru-seruan aja. Nggak ada yang kayak kepengen baru banget gitu, enggak sih. Mumpung unboxing merchandise apa yang lagi di PO hari ini? Boleh di-spill? Aku udah check Outgoing Magazine. Kamu tahu? Majalah ya, majalah. Jadi Seventeen lagi keluarin majalah lagi, editornya tuh Mingyu. Itu mereka bikin Going Magazine yang kedua. Itu aku udah check out. Jadi sekarang lagi di packing mungkin ya. Segera OTW ke rumah aku. Itu yang lagi aku tunggu-tunggu banget sih. Ditunggu ya kontennya. Ditunggu ya konten unboxingnya.
karena waktunya tidak cukup dan aku masih pengen ngobrol, jadi kita lanjutkan aja secara off air. Jadi terima kasih Nes sudah bersedia cerita. Sobat Medio, silakan ditunggu komennya di kolom komentar ya. Tunggu episode Was On lainnya di Kamchagia Korea. Sampai jumpa di minggu depan. Annyeong.